Saya mendengar khotbah Pak Pendeta Erastus dan pendeta GSKI. Pendeta GSKI di YouTube. Kami merasa semakin tidak cocok dengan ritual tersebut. Masalahnya, adat istiadat di kampung menuntut kami untuk hadir dan membawa sesajen sebagai persembahan di kuil. Nanti kita hubungi Bapak Gembala dari GSKI Rehoboth Denpasar, harus dampingi ini. Kalau kita sudah percaya Yesus, kita harus tegas mengatakan tidak, dan memang nanti akibatnya kita akan dikucilkan, tapi tidak apa-apa. Anda menjadi keluarga kami. Shalom saudara, salam sejahtera. Kembali kita mengikuti ABAM. Kita masuk episode 1202. Ya, kita mulai. Saya dampingi oleh Bapak Pendeta Dr. Alvin. Mari kita mulai. Yang pertama dari seorang wanita usia 65 tahun, seorang janda tinggal di Bali, jemaat karismatik. Shalom Pak, saya ingin bertanya tentang Wahyu pasal 5 ayat keempat. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu, ataupun melihat sebelah dalamnya. Apakah yang menangis di ayat tersebut adalah malaikat atau Rasul Yohanes? Salam kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Baik. Ibu Maria Teresia ya, Wanita usia 65 tahun di Bali. Bu, yang menangis ini Rasul Yohanes. Kenapa menangis? Sebab kalau sampai gulungan kitab tidak terbuka, sejarah dunia tidak bisa diubah. Keselamatan tidak bisa terjadi atau berlangsung. Gitu ya. Dengan Yesus mati di kayu salib, Ia yang bisa membuka gulungan kitab itu dan merubah sejarah dunia sampai dunia dihancurkan dan langit baru, bumi baru dihadirkan. Oke. Teruskan. Berikutnya dari seorang pria usia 48 tahun, sudah menikah, memiliki 2 anak, tinggal di Bali. Shalom Pak Pendeta Eras, saya belum menjadi Kristen. Namun saat ini saya sedang belajar bersama jemaat di GSKI Rehoboth Denpasar. Keluarga saya termasuk ibu, paman, dan kerabat di kampung masih mengikuti kepercayaan tradisi lama. Namun saya, istri, dan anak-anak merasa tidak nyaman menjalankan ritual-ritual tersebut. Saya mendengar khotbah Pak Pendeta Erastus dan pendeta GSKI. Pendeta GSKI di YouTube. Kami merasa semakin tidak cocok dengan ritual tersebut. Masalahnya, adat istiadat di kampung menuntut kami untuk hadir dan membawa sesajen sebagai persembahan di kuil. Saat ini kami memilih untuk tinggal di kos, 1 kamar berempat di kota, sekitar 45 km dari kampung, agar lebih jarang mengikuti ritual tersebut. Namun kami masih diminta membawa sesajen yang dianggap wajib. Apa yang harus kami lakukan Pak Pendeta? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Anda harus dampingi ini. Nanti kita hubungi Bapak Gembala dari GSKI Rehoboth Denpasar, Bapak Tambah, harus dampingi ini. Kalau kita sudah percaya Yesus, kita harus tegas mengatakan tidak untuk praktek sesajen, dan memang nanti akibatnya kita akan dikucilkan, bahkan tidak diterima kembali. Tapi tidak apa-apa, Anda menjadi keluarga kami. Kami akan menjaga, melindungi, dan bersama-sama kita menuju kerajaan surga langit baru bumi baru. Tolong dihubungkan dan kita akan beri perhatian khusus. Oke, teruskan. Berikutnya dari seorang wanita, ini tidak berharap tidak disebutkan identitasnya. Harus ya. Usia 31 tahun ya. Itu aja deh ya. Oke. Shalom Pak Eras, sejak kecil saya diasuh oleh nenek karena ibu saya sudah meninggal. Ayah menikah lagi ketika saya masih di usia SD, namun saya lebih nyaman tinggal bersama nenek karena suasananya lebih tenang dan tidak ada pertengkaran seperti di rumah ayah. Biaya pendidikan saya sebagian besar ditanggung oleh paman. Sementara ayah sering mengatakan, jangan boros, jangan mengikuti keinginan daging. Namun beberapa tahun terakhir ayah mulai boros, mengeburkan uang untuk berjudi, mabuk, bahkan dekat dengan wanita lain, meskipun kami bukan dari keluarga yang berkecukupan. Di sisi lain, saya memiliki pasangan yang berbeda agama. Namun dia sangat menunjukkan nilai-nilai kekristenan, seperti menahan diri dari keinginan daging dan mempercayai Tuhan dalam segala hal. Yang membuat saya bingung, ayah yang mengaku Kristen sering mengutip ayat Alkitab, namun tidak mencerminkan hal itu dalam hidupnya.
Dia selalu mengkritik pasangan saya yang berbeda agama, sementara perilaku ayah sendiri jauh dari agama Kristen yang dia bicarakan. Apa yang harus saya lakukan, Pak, ketika ingin membawa pasangan ini ke hadapan ayah? Dia selalu menggunakan ayat-ayat Alkitab untuk menolak, meskipun ayah tidak menunjukkan sikap yang sesuai dengan firman tersebut dalam kehidupan sehari-harinya. Terima kasih Pak Eras dan tim. Tuhan Yesus memberkati. Oke, jadi begini, yang pertama, kamu pertimbangkan ulang pacaranmu dengan agama lain itu. Itu yang pertama. Walaupun dia menunjukkan nilai-nilai kekristenan, itu hanya dari ukuran kamu yang pasti kamu bandingkan dengan ayah kamu. Pasti. Ini banyak terjadi di mana orang Kristen lebih bobrok dari orang non-Kristen. Tapi bukan berarti itu sebuah pembenaran kita bisa berpacaran dan menikah dengan agama lain. Kamu jangan melanggar firman. Jadi kamu tidak boleh menikah dengan orang yang tidak seiman. Kamu harus jadi kesaksian dulu sampai dia percaya Yesus. Jika tidak, bahaya kalau kamu masih nekat nikah. Yang kedua, kamu tidak usah bawa kepada papamu. Jelas papamu tidak akan terima. Yang penting sekarang bagaimana kau mengarami pasanganmu, bisa menerima Yesus dan kalian berdua bisa menjadi anggota keluarga kerajaan Allah dan bersama-sama bertumbuh. Itu aja ya. Soal papa nggak usah kurusin. Ya. Ingat, jangan menjadikan keadaan papa pembenaran kamu pacaran dengan agama lain. Itu salah. Itu keliru. Berikutnya dari seorang wanita usia 55 tahun, seorang janda cerai mati, memiliki 3 anak. Karismatik. Iya, karismatik. Sudah keluar dari gereja tersebut tapi. Iya. Oke. Shalom Pak Eras dan tim Abam. Saya sungguh percaya bahwa Pak Eras adalah hamba Tuhan yang dipakai luar biasa di zaman ini. Saya teringat salah satu khotbah Pak Eras yang saya ikuti secara online, di mana Pak Eras menyatakan bahwa kami bisa memperkarakan Bapak kepada Tuhan. Apakah Bapak benar-benar hamba Tuhan yang menyampaikan firman-Nya? Saat itu saya langsung teringat pada kisah Nuh yang membangun bahtera. Zaman Nuh tampak relevan dengan zaman kita sekarang. Dan saya yakin Pak Eras adalah hamba Tuhan yang dipakai oleh Bapa di surga pada masa ini, dengan hati yang penuh belas kasih, mencerminkan hati Tuhan. Saya ingin sedikit membagikan kesaksian. Tadi malam saat mengikuti pendalaman Alkitab di GSKI Gajah Mada tentang dimensi, Pak Eras menceritakan tentang seorang ibu yang kehilangan putra sulungnya. Dan Pak Eras berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Iya, pada saat saya tidak tahu bahwa dia sedang ada dalam situasi itu. Iya. Oke. Kisah itu sangat mengena pada saya, karena saya mengalami hal yang serupa saat papa saya sedang sekarat di rumah sakit. Dalam kebingungan, saya mencoba menghubungi hamba Tuhan dari gereja saya, tetapi tidak ada yang menjawab. Tiba-tiba Roh Kudus mengingatkan saya dengan perkataan yang sama. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Saya terus mengucapkan hal itu dalam doa, dan saya merasa diberi kekuatan untuk menghadapi situasi tersebut. Saya telah mengikuti pelayanan Pak Eras sejak lama, mulai dari seminar Corpus Delicti dan Lucifer, serta doa pagi sejak pertama kali diadakan. Saya juga sempat terkena COVID sama seperti Pak Eras, tapi saya hanya menjalani isolasi mandiri. Selain itu, saya juga rutin mengikuti Sunday Service 2 di MAG bersama putri saya. Di Mall Arta Gading ya? Iya. Setiap kali dalam perjalanan menuju Mall Arta Gading, saya hanya memuji dan menyembah Tuhan, bertanya apa yang ingin Tuhan sampaikan melalui Pak Eras, dan Tuhan selalu berbicara melalui Bapak. Banyak jawaban hidup yang saya terima melalui firman yang Pak Eras sampaikan. Saya sangat berterima kasih karena Pak Eras selalu membayar harga untuk kami semua. Tuhan telah memberikan roh hikmat kepada Bapak, seperti hikmat yang diberikan kepada Salomo. Terbukti khotbah-khotbah Pak Eras telah banyak mengubahkan hidup banyak orang karena firman yang disampaikan adalah perkataan Tuhan sendiri. Kami sangat mengasihi Pak Eras dan terima kasih kepada tim Abam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke. Kepada ibu wanita usia 55 tahun, saya juga mau mengatakan terima kasih untuk kesaksiannya, and we love you. Kita akan bersama-sama terus sampai LB3. Amin. Selanjutnya dari seorang wanita usia 44 tahun, sudah menikah, tinggal di Jakarta, jemaat Pentakosta ini. Ya, Pak. Shalom Pak Eras. Tunggu. Ya.
Pentakosta atau baptis ini? Ya pokoknya salah satu ya, oke. Ya. Shalom Pak Eras, hari ini Jumat 27 September 2024, saya mengikuti ibadah pertemuan Civitas secara online dan mendengarkan khotbah Bapak. Saat Bapak menceritakan bahwa Bapak sedang sakit, namun tetap melayani dengan sepenuh hati untuk Tuhan, hati saya terasa begitu sedih hingga air mata saya mengalir tanpa bisa ditahan. Ini minggu lalu ya? Iya, Jumat lalu. Jumat yang lalu terus. Ketika saya melihat Bapak berjalan untuk memberkati dan mendoakan para mahasiswa, tangis saya semakin kuat dan hati saya terasa semakin pedih. Saya sangat terharu melihat anak-anak yang begitu mencintai Bapak. Mereka tampaknya merasakan ketulusan yang terpancar dari hati Bapak. Iya, itu saya kayaknya lagi sakit mulai menuju puncak itu. Agak kronis itu. Terus. Saya sendiri tidak tahu persis apa yang sedang saya rasakan saat ini. Namun di tengah tangisan itu saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, lihatlah hamba-Mu ini. Kami dan mungkin masih banyak lagi orang-orang yang sangat membutuhkan Pak Eras dalam pengajaran tentang kebenaran firman-Mu, terutama saya. Saya masih sangat membutuhkan Pak Eras untuk menuntun saya menuju keselamatan. Ya Tuhan, berkati beliau dengan kesehatan yang baik dan umur panjang, agar melalui pengajaran dan pengabdian beliau, semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan dan nama-Mu semakin dipermuliakan. Pak Eras, tetaplah sehat. Kami sangat membutuhkan Bapak. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk Antonia Gabriela. Ya. Walaupun Anda tidak satu sinode dengan saya, tapi kita satu keluarga besar. Satu hari kalau ada kesempatan kita bisa bertemu. Karena apa yang Anda kemukakan ini tulus sekali dan saya merasakan sentuhannya. Ini kalau Pak Yehuda yang membacakannya bisa nangis dia. Ini aja udah berkaca-kaca. Oke, Tuhan berkati ya Antonia Gabriela. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya. Berikutnya dari seorang wanita usia 62 tahun, janda cerai mati, memiliki 3 anak jemaat karismatik. Iya. Shalom Bapak Rohaniku dan tim Abam yang diberkati Tuhan Yesus. Izin curhat Pak. Januari 2023 saya berencana ke Yerusalem dengan alasan karena Bapak adalah mentor rombongan tersebut. Tapi seminggu sebelum berangkat saya harus pulang ke kota asal karena adik saya meninggal. Sesampainya di kota asal, saat pulang dari kuburan saya muntah dan akhirnya saya stroke ringan. Betapa sedihnya saya tidak bisa ikut ke Yerusalem dengan Bapak. Kemudian 2 kali saya juga mimpikan Bapak dan saya tidak bisa bersama Bapak. Yang mau saya tanya, mungkinkah saya banyak dosa sehingga baik di alam nyata maupun alam mimpi saya tidak bisa bersama Bapak? Sekarang saya mohon kiranya Bapak doakan untuk kesembuhan stroke ringan saya. Sampai sekarang masih otot kaki kiri lemah dan kiri kebas Pak. Kiranya mujizat Tuhan mengganti sel-sel organ tubuh saya yang lemah. Maaf terlalu lebay saya Pak. Terima kasih atas doa Bapak untuk saya. Tuhan Yesus memberkati. Ini NN ya. NN. Tertulis 2 huruf NN, tapi Tuhan tahu siapa kekasih ini. Ibu usia 62 tahun ini. Saya mohon Bapak Yahweh memberikan kesembuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak tolong. Oke. Berikutnya dari seorang wanita usia 27 tahun, single tinggal di Jakarta, jemaat karismatik. Shalom Om, terima kasih ya sudah menjawab pertanyaan saya di Abam 1193 tentang nama baru. Di sini nama baru yang akan kita terima di surga nanti. Iya. Di episode tersebut, Om sempat menyebutkan bahwa wajah kita tidak berubah walau kita memiliki nama baru. Artinya wajah jiwa, wajah tubuh jiwa kita. Ini mah udah rusak, udah hancur. Tapi ada wajah khusus yang kita miliki. Ya. Ya. Saya jadi terpikir Om, walau dikatakan bahwa mata murid-murid tertutup, apakah ada kemungkinan kalau wajah Tuhan Yesus setelah bangkit memang sulit dikenali oleh murid-murid dikarenakan wajahnya semakin sempurna dan berseri ya? Atau kemungkinan karena bekas luka Om? Karena jika memang wajahnya sama, seharusnya tidaklah menjadi masalah untuk mengenali wajahnya. Dikatakan tertutup itu juga apakah mata hati ya Om? Atau mungkin tertutup rasa trauma atau kepedihan yang mendalam akan kematian rabinya? Atau gurunya, betul. Iya. Karena mereka sudah tidak memiliki keyakinan, pengharapan gurunya atau rabinya itu hidup. Jadi ketika dia bertemu dengan Yesus, mereka tidak yakin itu Yesus. Iya. Karena sudah
pikirannya tertutup, yakin Yesus sudah tidak ada. Gitu. Terus Ya. Menyambung pertanyaan saya di episode tersebut, jika wajah Om di surga tidak berubah, saya juga belum tentu bisa mengenali Om. Kan saya mengenal Om sewaktu Om umur 50-60-an tahun. saya jawab, nanti di surga pengetahuan menjadi lengkap dan identitas masing-masing akan dikenali. Tentu wajah tidak seperti di bumi ini persis, tapi wajah batin yang tidak berubah. Oke. Sedangkan di seminar surga sekitar tahun lalu, Om sempat sampaikan bahwa kemungkinan tubuh kemuliaan tidak menua pada umur 30-35. Iya, ya itu yang pertimbangan saya pasti usia itu. Terus Seperti umur Tuhan Yesus karena umur tersebut adalah umur prima manusia. Saya mana tahu wajah Om Eras sewaktu umur 30 tahun, ya Om. nggak jauh-jauh dari ini sayang. Kalau umur 30-35 tahun sudah nggak banyak rubah. Saya sering ketemu orang berkata, "Duh, wajahmu nggak berubah nih." Ya berubah dikit lah, tapi dasar atau basic features wajah saya tidak akan berubah. Apalagi ditambah terang cahaya kemuliaan Allah di wajah Om nanti. Oke. Tentunya Om jadi semakin berkarisma sehingga semakin sulit bagi saya untuk mengenali Om. Enggak, kita nanti kenal sayang. Ini wanita ya. Iya. Oke. Tapi kalau suara Om tetap sama, saya pasti bisa mengenali Om sih. Aduh. Suara yang terngiang-ngiang di telinga saya berjam-jam setiap hari. Amin. Tidak mungkin saya lupa. Juga kalau tidak salah ketika Om membahas ikatan suami istri di surga, Om juga pernah sampaikan bahwa roh kita bisa seperti saling mengenali. Iya, itu maksudnya. Ya. Apakah nanti di surga kita merasa seperti ada sense of familiarity antara kita dan orang yang satu roh atau satu frekuensi dengan kita? Iya, nanti yang kumpul kan memang orang-orang yang satu chemistry, Iya. satu spirit. Pasti kita memiliki karakter masing-masing yang pasti dikenali. Dari ini wanita NN ya. Iya. Saya senang ya membaca ini. Kamu polos, tulus ya. Apa ini? Nanti kamu kenali saya deh pokoknya ya. Kamu nggak mungkin nggak kenali saya. Saya pasti kenali kamu juga. Dan mungkin Tuhan kasih tahu ini loh yang tulis di Abam waktu itu. Abam berapa? 1202 ya. Begitu. Dan walaupun kita nggak pernah ketemu, tapi secara spirit saya mau kasih kamu mau pick up. I love you in Christ, my daughter in Christ. Amin. Oke, teruskan. Berikutnya dari seorang pria usia 24 tahun, belum menikah, tinggal di Jakarta, jemaat karismatik dan Injil jemaat, ini. iya, Oke, terus. dan jemaat online ya Pak. Dan dia ikut online juga, terus. Shalom Pak Eras yang diberkati Tuhan, beserta moderator dan tim Abam. Terima kasih untuk pelayanannya di GSKI yang benar-benar mengubahkan dan menuntun kami selalu. Pak, saya mau bertanya. Yang pertama di 3 kitab, Matius, Markus, Lukas, kenapa ketika Yesus menyembuhkan atau mengadakan mujizat, Yesus sering berkata, jangan beritahukan kepada siapapun juga. Tapi kebanyakan mereka akhirnya memberitahu juga. Bukannya bagus ya Pak ketika diberitahu bisa menjadi kesaksian yang mengubahkan dan menguatkan. Pada waktu itu konsep orang-orang Yahudi mengenai Mesias itu salah. Mesias itu dianggap sebagai juru selamat dunia. Juru selamat yang membebaskan mereka dari penjajahan Roma, membebaskan mereka dari kekuasaan bangsa asing. Jadi kalau diberitahu kehebatan Yesus, mereka akan memaksa Yesus menjadi Mesias versi mereka. Seperti di Injil Yohanes pasal 6 kan Yesus mau diangkat jadi raja. Yesus menolak. Apakah Yesus bukan raja? Yesus raja. Tapi bukan raja versi mereka dan belum waktunya Bapak permuliakan. Jadi jangan bilang-bilang. Supaya orang tidak salah memahami misi kedatangan Tuhan Yesus. Iya. Oke? Iya. Terus. Yang kedua, Pak, kenapa di 3 kitab Matius, Markus, Lukas rata-rata isi ceritanya hampir sama semua? Iya. Terus. Lalu Markus dan Lukas itu siapa ya Pak? Oke. Dalam jajaran 12 murid dia tidak ada. Apakah dia salah seorang yang dekat dalam pelayanan Yesus? Oke. Matius, Markus, Lukas itu disebut sebagai Injil sinoptis. Injil yang punya pandangan yang sama. Jadi Injil Yohanes tidak boleh sendiri lalu punya penafsiran sendiri seakan-akan Injil lain.
Injil Yohanes harus mengacu kepada 3 Injil ini. Nah, Markus itu murid Petrus. Jadi dia menulis dari narasumber yang paling bisa dipercaya itu Petrus. Sedangkan Lukas itu salah seorang terpelajar, terdidik, seorang dokter. Dia menurut tradisi dia pernah hidup bersama-sama dengan Maria. Mari Bu Yesus. Makanya Lukas bisa menulis paling banyak kisah, paling lengkap kisah mengenai kelahiran Yesus. Oke, cukup jelas ya? Jadi Lukas itu juga ada seorang terdidik yang mendapatkan banyak data dari Ibu Yesus dan murid-murid yang dekat karena pernah tinggal bersama-sama. Oke. Yang ketiga, bolehkah dan berkenankah Pak Eras jika saya meminta buku Pak Eras yang monoteisme? Kalau ada soal pasangan hidup atau terkait bagaimana memulai pelayanan, boleh juga Pak. Dikirim dalam bentuk PDF, boleh juga Pak. Oke, soal pasangan kita ada bukunya ya pasti ya. Soal memilih pacar, memilih jodoh, tolong dikirim. Lalu nanti monoteisme juga. Ini kalau begini saya mesti kerja keras supaya selesai loh. Aduh. Tapi logo sudah mulai selesai kan? Udah dikasih referensi, oke. Teruskan. Terima kasih ya Pak Eras untuk jawabannya. Kiranya Tuhan Yesus dan Bapa memberkati Pak Eras dan keluarga, tim dan pelayanannya agar selalu menjadi berkat secara luas. Shalom Aleichem Pak. Oke. Oke, terima kasih. We love you. Sekarang kembali kita teruskan dari wanita juga. Seorang wanita usia 65 tahun. Cukup itu saja ya. Dari gereja karismatik. Oke. Bapak boleh bertanya, kenapa semua dalam Injil Wahyu 7 ini 12 suku? Mohon pencerahannya. Saya rindu mengerti dari firman kebenaran Allah. Terima kasih Bapak Pendeta Eras. Sebenarnya tidak ada yang bisa diselamatkan kalau tidak menjadi bangsa Israel. Semua yang diselamatkan harus terhisap menjadi bangsa Israel. Tapi bukan Israel darah daging. Tapi Israel rohani yang diterima sebagai umat pilihan karena iman kepada Yesus Kristus. Dan ini mengacu pada iman Abraham. Jadi ada keturunan Abraham itu Israel secara darah daging dan Israel dalam iman. Kita ini di sini. Harus menjadi umat pilihan. Harus menjadi anak-anak Abraham. Kalau tidak, kita tidak akan pernah bisa menjadi umat pilihan. Makanya kita akan termasuk dari 12 suku. Nggak tahu saya suku apa nanti. Kayaknya kamu Robin deh. Robin ya. Robin atau Yehuda? Salah satunya. Oh iya. Saya pilih Yehuda. Kita nggak tahu ya. Kira-kira begitu. Oke, ayo teruskan. Berikutnya dari seorang pria usia 44 tahun, sudah menikah, memiliki 1 anak, tinggal di Sulawesi Utara, jemaat Protestan kesukuan ya Pak ya. Oh ya, ini Protestan kesukuan dari Sulawesi Utara. Oke. Shalom Bapak Rohaniku, Pendeta Eras Sabdono. Pak, saya masih bergumul dengan masalah rumah tangga saya, yaitu dengan sikap istri. Memang dia selingkuh dengan teman kerjanya, tapi dia bilang sudah tidak berhubungan lagi. Jadi saya berusaha percaya walaupun jujur dalam hati masih ada keraguan karena mereka masih satu tempat kerja. Oke. Sebentar. Yang pertama kamu harus belajar percaya dan jangan membangkit-bangkitkan. Dengan cara ini kamu menyelamatkan istrimu. Kau mencintai dia dengan segenap hati, kau beri perhatian yang cukup atau lebih, itu akan membuat dia akan tetap bersama kamu. Ya? Oke. Lalu ketika kami punya masalah kecil, terkadang bisa dengan mudah menjadi besar, Pak. Karena jujur saya masih punya rasa sakit hati atas perbuatannya. Hal ini berlangsung dari bulan Mei kemarin sampai saat ini. Iya, kamu masih dendam dan itu tidak boleh. Kamu harus kasihan istrimu. Istrimu itu dipenjara oleh kuasa gelap. Dia sih tidak merencanakan dan tidak bercita-cita selingkuh loh. Jadi kalau sampai dia jatuh, kamu harus berbelas kasihan. Istri juga masih bergumul dengan penyakit asam lambung dan infeksi saluran kencing. Nah ini berat masalah ini terus. Dia merasa sakit di bagian tulang belakang dan yang membuat saya bingung, istri saya tidak mau diajak ke dokter. Alasannya dia takut nanti ketahuan semua penyakit yang dia derita. Dan akhirnya jadi beban pikiran sehingga tidak konsentrasi kerja. Kemudian saya bilang, Mama kalau sakit kita ke dokter, jangan cuma berdiam diri. Bagaimana sakit mau sembuh? Kemudian istri bilang, dia tidak butuh dokter, hanya perlu istirahat saja.
Padahal Pak Pendeta, dia sudah 2 minggu ini belum bisa buang air besar. Dan saya juga bilang, Mama, kita periksa infeksi saluran kemih, apa sudah sembuh, apa belum. Harus ke dokter. Iya. Terus Dia bilang itu alasan saya saja katanya. Saya hanya ingin tahu apa dia sakit atau sudah sembuh. iya, dia sakit. Terus Lalu saya bilang, wajar kan Mas, saya ini suami kamu. Kalau saya ingin melakukan hubungan suami istri dengannya, dia bilang masih sakit katanya. Kami memang pernah dikonseling dengan salah seorang pendeta GSKI. salah seorang pendeta SKI terus. Lalu pendeta bilang ada orang bisa sukses tanpa seks. Jadi itu yang menjadi salah satu alasan dia menolak melakukan hubungan suami istri dengan saya, Pak Pendeta. Iya, tidak boleh menjadikan alasan tidak berhubungan. Cuman kenapa dia tidak mau ke dokter itu masalahnya. Takut suntik, takut ubah, atau kalau terkait dengan hubungan seks, ya coba keperiksa ke dokter kelamin juga, dokter penyakit kelamin dan penyakit kulit. Nah, mungkin juga ada sesuatu di situ gitu. Karena kalau wanita pernah selingkuh, ya ini tidak nuduh ya, tapi ini gimana saya menjawabnya? Kalau saya nggak menjawab begini salah. Ya, mungkin ada kandung kemih karena apa, kanker atau apa, atau penyakit yang lain atau virus. Ya, penyakit kelamin itu tidak harus diakibatkan karena hubungan badan dengan pria atau wanita lain, tapi juga bisa karena waktu ke toilet tidak bersih, bersentuhan dengan benda-benda tertentu. Itu bisa terjadi karena saya pernah punya teman seorang pendeta juga begitu. Orang baik yang tidak pernah berhubungan seks dengan wanita lain tapi terkena penyakit kelamin. Karena ada apa ya namanya, jamur atau apa. Coba ya. Tapi ingat ini jangan dibicarakan dengan istri. Tolong jangan dibicarakan dengan istri. Ya, jangan dibicarakan hal ini. Oke, terus karena penyakit kelamin mudah kok disembuhkan kalau itu diobati dengan antibiotik ya. Oke. Akhirnya saya bingung sendiri Pak, karena jujur saya masih sering muncul hasrat untuk melakukan hubungan suami istri. Ya sekarang kamu harus menyangkal diri dulu ya. Kalau memang itu sakit, istrimu kalau hubungan badan ya, kamu harus menghindari. Terus, oke. Saya laki-laki normal Pak, dan saya masih umur 44 tahun. Tapi rohanimu juga harus normal ya, supaya kamu bisa mengendalikan diri. Saya ajak dia ke gereja, alasannya banyak. Saya bilang ke istri, apa yang kita punya itu hanya titipan dari Tuhan. Jadi dia bisa ambil kapan saja. Memang Pak, setelah istri berhubungan dengan laki-laki itu, dia baru 2 kali masuk gereja dari tahun kemarin sampai saat ini. Jadi saya bingung menghadapi istri. Tapi kami kalau tidak ada masalah, akur-akur saja seperti suami istri pada umumnya. Ya. Terkadang saya ada pikiran untuk menghindari istri, tapi saya kasihan dengan penyakit yang dia derita karena setiap malam dia mengeluh sakit perut, sakit di pinggang, sakit di belakang. Jadi kadang saya ambil minyak kayu putih lalu gosok bagian perut dan belakang. Iya, ini penyakitnya pasti ada macam-macam gitu. Komplikasi macam-macam penyakitnya. Iya. Ya. Tapi kalau hubungan badan sampai sakit, nah itu juga masalah penting yang harus diperhatikan. Mohon maaf terlalu panjang, saya mau minta bantuan saran dari Pak Pendeta supaya saya tidak salah ambil keputusan. Terima kasih Pak Pendeta Erastus dan tim ABAM, Tuhan berkati. Tambahan, sudah dari bulan Mei tahun lalu sampai sekarang, istri belum mau berhubungan intim dengan saya karena alasan tersebut. Ya, kamu harus besar jiwa, benar-benar ini sulit dan berat. Tapi kamu tidak bisa menghindarinya. Ya, oke. Saya berharap apa yang jawaban saya membuat kamu bisa bertahan karena kamu sudah memilih dia menjadi pasanganmu. Berbelas kasihanlah kepadanya. Dia tidak pernah bercita-cita mau selingkuh. Sekarang punya penyakit, berbagai penyakit komplikasi lagi. Bahaya sekali untuk nyawa istrimu. Kamu harus besar jiwa. Jangan membangkit-bangkitkan kegagalan dia menjadi istri. Biar dia menjadi istri yang baik. Karena istri yang belum pernah gagal belum tentu lebih baik dari istri yang sudah pernah gagal. Tapi yang penting ajak mereka berdoa, ajak mereka mendengarkan firman yang saya sampaikan. Itu penting. Ya, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Demikianlah saudara, kita akhiri episode ini. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Tuhan memberkati.